Jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan telah dilakukan. Kita update informasi terkini dari sana. Bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum Lukman. Lukman, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji, saya ingin terlebih dahulu mengetahui terkait dengan perkembangan terkini pencarian dari Pak Firdaus ini. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Baik, terima kasih Iqbal. Selamat sore, selamat petang pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan hingga hari ini petugas haji Indonesia dalam hal ini perlindungan jamaah atau Linjam itu telah disebar ke berbagai titik di kota Mekah ya, terutama di sekitar hotel tempat Bapak Firdaus ini menghilang. Jadi hingga hari ini kami belum menerima laporan tentang ditemukannya Bapak Firdaus. Namun beredar beberapa kabar via WhatsApp itu kalau mohon maaf Bapak Firdaus telah ditemukan di rumah sakit An-Nur di Mekah. Ini namun belum bisa kami konfirmasi apakah yang bersangkutan telah ditemukan baik itu dalam keadaan selamat ataupun meninggal dunia. Namun dari WA yang beredar itu kondisinya sudah dalam meninggal dunia. Namun ini belum fix ya, Iqbal, belum A1, belum fix. Mudah-mudahan Bapak Iqbal bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehat walafiat, tidak kurang apapun. Itu yang kami harapkan. Dan Iqbal, bisa kami laporkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Total ada sekitar 527 kloter yang telah tiba dengan jamaah atau jumlah jamaah sebanyak kurang lebih 600.000 jamaah. Ini artinya ada kurang lebih 400 atau 500 kursi atau slot atau kuota yang kosong karena jamaah banyak yang tidak atau gagal berangkat, tidak bisa berangkat karena mungkin kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Seperti halnya Bapak Firdaus, itu para jamaah yang telah tiba di sini itu juga rata-rata mengalami demensia, disorientasi itu bagi jamaah lansia, dan inilah yang menyebabkan banyak jamaah dari Indonesia itu yang gagal berangkat. Dari total 203 kursi atau kuota yang disediakan itu hanya terisi 202,6 sekian ya. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Mungkin tahun depan seleksi jamaah istitoah kesehatannya itu harus lebih ketat lagi, karena nanti kasihan kalau sudah tiba di sini itu justru tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Dan saat ini fokus kegiatan operasional ibadah haji akan difokuskan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk menyambut puncak haji, karena memang haji sendiri adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Dan pematangan persiapan hingga saat ini telah hampir rampung ya, 100% telah selesai, dan sejumlah fasilitas dengan fasilitas pendukungnya juga telah disiapkan dan disediakan. Di antaranya adalah tenda beserta isinya, di antaranya adalah alas lantai, terus kemudian tempat tidur, bantal, kamar mandi, MCK, dan sebagainya, semuanya sudah diperbaiki. Namun dari sekian banyak persiapan yang telah rampung ini, yang telah dimatangkan ini, ada insiden, bukan insiden, ada ketegangan kecil ketika Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Wamenhas Dhanil Anzar Simanjuntak itu kemarin melakukan sidak di kawasan Armusna. Pak Menteri dengan Pak Wamen itu menemukan sejumlah tenda yang ditempeli oleh KBIHU, kelompok bimbingan haji dan umroh. Itu di sejumlah tenda itu ditempeli nama-nama KBIHU. Hal ini tentu membuat Pak Wamen marah, dan Pak Gus Irfan juga demikian, karena memang sejatinya tenda ini diperuntukkan untuk semua jamaah dan tidak bisa diklaim hanya untuk
sekelompok jamaah haji saja, apalagi KBI HAU. Jadi ini langsung ditindak tegas dan Pak Menteri mohon maaf mengancam akan mencabut izin dari KBI HAU itu sementara. Mungkin yang lain, Iqbal. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi para jemaah haji khususnya yang lansia begitu? Karena mengingat bahwa kondisi cuaca di sana cukup ekstrim begitu, bahkan kemarin juga dilaporkan Anda melaporkan sendiri sampai mencapai 48 derajat Celcius. Apakah mereka semua baik-baik saja? Baik, benar sekali Iqbal. Prediksi cuaca pada puncak Armusna besok itu memang pemerintah Arab Saudi memprediksi akan berada di kisaran 40 hingga 45 derajat Celcius ya. Bahkan beberapa hari lalu cuaca di Arab Saudi juga sudah mencapai 48 Celcius. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jamaah, apalagi jamaah yang sudah berusia lanjut dan jamaah yang mengidap penyakit beresiko tinggi. Dan hingga hari ini kabar yang kami terima, jumlah jamaah yang mohon maaf yang sudah meninggal dunia itu hampir di atas 50 orang. Ya. Jadi kami berharap kondisi ini bisa diwaspadai oleh jamaah, diantisipasi oleh jamaah dengan tetap menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, tetap mengenakan alat pelindung ketika keluar ruangan, membawa payung, kacamata, dan sebagainya, agar nanti ketika puncak haji kita bisa melaksanakan dengan nyaman, aman, dan baik dan benar sesuai dengan syariat dan rukun haji. Itu yang saat ini yang harus kita lakukan. Nah, terlebih nanti ketika jamaah haji melaksanakan puncak haji di Arafah itu akan sangat terik sekali. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperhatikan ya. Tidak boleh mohon maaf, tidak boleh jalan sendirian. Nanti ditakutkan hilang seperti Pak Firdaus. Karena memang lokasi atau kondisi medan di Arab Saudi ini sangat luas sekali. Banyak para jamaah haji yang belum paham peta, jadi diusahakan jamaah haji baik itu yang tergabung dalam KBIH maupun jamaah haji yang mandiri jangan berjalan sendiri-sendiri, ikuti perintah petugas, instruksi petugas, jangan sampai hilang seperti Pak Firdaus. Dan untuk menghindari kejadian ini, jamaah diwajibkan membawa kelengkapan dokumen ya, kelengkapan dokumen seperti kartu nusuk, gelang identitas haji, visa ya, biar nanti ketika hilang, petugas itu bisa dengan mudah menemukan para jamaah yang belum ditemukan seperti itu. Itu Iqbal yang bisa kami laporkan. Baik, Lukman. Selanjutnya mungkin. Terakhir, saya juga penasaran dengan kita tahu bahwa tahun lalu sempat ada kejadian ataupun masalah begitu ya, ketika ada jemaah haji Indonesia yang pada saat puncak haji akan berangkat menuju Arafah tetapi tidak terangkut bus begitu ya. Apakah pemerintah ataupun pihak panitia yang ada di sana bisa memastikan bahwa bus-bus itu semuanya tersedia dan semua jemaah haji Indonesia ini bisa berangkat menuju Arafah nantinya? Karena jangan sampai kejadian seperti tahun lalu itu terjadi lagi. Ya, benar sekali Iqbal. Tahun lalu memang pernah terjadi hal demikian. Namun otoritas untuk penyediaan bus di puncak Arafah, Musdalifah dan Mina itu sepenuhnya adalah merupakan otoritas dari pemerintah Arab Saudi. Bus sholawat yang selama ini setia melakukan antar jemput jamaah dari pemondokan hotel ke Makkatul Mukarramah ke Masjidil Haram itu setelah diberhentikan atau operasional telah di stop sejak hari ini. Hari ini operasional bus sholawat itu di stop dan bus-bus ini nanti akan dialihkan melayani jamaah yang akan melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Namun biasanya karena jumlah jamaah terlalu padat, terlalu banyak ya, kurang lebih hampir 2,5 juta umat muslim seluruh dunia berkumpul dalam satu tempat yang sama, bus-bus yang telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui syarikah ini tidak bisa bergerak. Itu yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi bus ini sebenarnya pengen mengangkut para jamaah, namun karena begitu banyaknya jamaah, bus-bus ini itu tersendat. Jadi bus-bus ini mengangkut jamaah itu berputar setelah
ke titik selanjutnya berputar lagi. Itu untuk mengangkut jamaah agar jamaah yang kelelahan di jalan, yang tidak bisa bergerak karena capek ataupun Oke. karena sakit mendadak itu bisa terangkut. Baik. Namun ini bisa diantisipasi Iqbal karena pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan atau menerapkan skema murur dan tanazul. Murur ini hanya diperuntukkan bagi jamaah lansia dan jamaah yang sakit yang telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka murur itu jamaah diangkut dengan bus, tapi tidak menginap di Musdalifah. Oke. Tetap menginap, tapi hanya berhenti sejenak. Setelah itu lanjut kembali hingga ke Mina. Selain murur itu juga ada tanazul. Tanazul itu adalah setelah jamaah melempar jumroh di lokasi Jamarot untuk yang pertama, itu langsung dikembalikan ke hotel untuk menghindari kepadatan. Karena kita tahu sendiri Mina ini adalah sumber crowded, kepadatan begitu banyak ketika semua jamaah haji sama-sama ingin melempar jumroh di Mina. Apalagi nanti ketika berjalan di terowongan Mina itu harus benar-benar diantisipasi agar tidak ada jamaah yang menjadi yang meninggal dunia atau jatuh korban seperti itu, Iqbal. Baik, Lukman, tentu saja kita berharap semuanya dalam kondisi sehat, selamat, dan juga Pak Firdaus juga bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Terima kasih Lukman Rozak sudah melaporkan terkait dengan rencana nantinya akan ada puncak haji begitu ya, yang akan berlangsung hari Senin ataupun hari Selasa begitu. Terima kasih Lukman Rozak melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.